Generasi pertama itu perpustakaan itu books oriented, collection oriented, semua buku. Dirinya lagi, kita buat aja. Lihat, kembali lagi dulu. Nah ini di LC, Library of Congress-nya Amerika. Itu bukunya besar, isinya buku semua. Ya, sampai sekarang. Kemudian Nah, buku-buku yang kuno itu dirantai kayak gitu, nggak boleh digunakan, alasannya rusak. Alasannya kalau dipakai rusak. Dulu itu generasi pertama itu sekitar mulai terbentuknya perpustakaan sampai tahun 1900-an itu masih books oriented. Lalu ada pergerakan di Indonesia itu mulai pergerakan literasi itu ada di tahun 1000 setelah G13 PKI lah 1969an itu baru mulai ada komputer di situ. Nah generasi pertama itu masih katalog manual. Ada pernah ngalamin ini belum buat perpustakaan? Atau tahu nggak ada katalog itu? Ada ya? Dulu itu alat kembalinya itu kayak gitu. Satu ruangan isinya laci, isinya tuh katalog semua. Dan memang saat itu bukan itu yang tertinggal. Saat itu ada teknologinya. Dan itu sudah canggih itu dulu. Alat kembalinya sudah bisa dipakai. Begitu kita lihat pengen cari buku tertentu, kita lihat katalognya, kita terus berjuraknya itu. Tapi kalau dilihat di kacamata sekarang itu udah kepake lagi karena dengan satu klik saja sudah bisa kita lihat beberapa judul buku kan. Nah zaman dulu generasi pertama itu ada masih ada ini kira-kira pas pinjam buku perpustakaan masih diberi kartu ini enggak? Kartu identitas itu masih Pak nih? Masih enggak? Masih ya? Nah masih ada untuk ini. Padahal itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi. Kenapa? Sudah terdata di komputer. Tinggal ini aja, stempel tanggal kembali saja untuk mengingatkan. Atau bila perlu pustakawan aja pulang untuk ingatkan kata kembali. Nah, dulu ini masih dulu generasi pertama. Perpustakaan itu tempat terlarang. Maksudnya banyak larangannya. Orang ke situ harus diam, tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman, tidak boleh bawa pacar. Oh boleh kalau itu ya. Ini perpustakaan zaman dulu itu, ya Allah kalau dilihat ada kacamata sekarang itu kayak apa kalau itu seandainya itu masih terjadi di zaman sekarang? Ternyata masih perpustakaan SD, perpustakaan institusi itu luar biasa. Sekarang itu masih ada yang kayak gini. Coba bayangkan di saat teknologi sudah serba klik. Next mas. Tuh dilarang bawa makanan. Nah generasi kedua ini sudah mulai memperhatikan pengguna. Ini tahun 1960-an itu 70-an itu sudah. Nah ini coba kalau ke perpustakaan kita datang disambut dengan tempat resepsionis yang begitu. Kira-kira enak tidak? Jadi sudah mulai user oriented, sudah mulai pengguna itu diperhatikan, sudah mulai berbenah perpustakaan itu. Bahkan ada perpustakaan itu yang menyediakan tempat tidur, ya boleh ya? Tempat tidur, artinya apa? Kalau lelah dia bisa istirahat, kan gitu. Oh sampai-sampai anekdotnya begini kok. Ada telepon tengah malam ke pustakawan itu, Pak, apakah ini pustakawan? Betul, jam 12 malam itu. Pak, mau tanya, apakah ini petugas perpustakaan? Betul. Pak, mau tanya lagi. Apakah perpustakaan besok buka? Ya buka dong, jam 8 sampai jam 4, seperti jam kerja biasa. Pak, tanya lagi, apa lagi? Apakah besok perpustakaan bisa buka lebih pagi lagi? Wah, rajin ya. Bukan Pak, masalahnya saya bukan mau masuk, tapi mau keluar. Ketiduran, kekuncinan rupanya. Nah, coba generasi kedua sudah pakai opak. Nah,
Jadi cepat saja mas. Nah, ruangan yang begini ini, kalau kita masuk ke perusahaan dengan ruang yang seperti ini, kira-kira betah di sini enggak? Mendingan kita nggak usah kos di sini aja. Lumayan ya. Apalagi buka 24 jam begitu kan? Wah, bawa sabun sama anduk dari kamar ke rumah. Ya. Terus gini, tempat untuk mencari itu sudah ditunjukkan semacam ini. Kalau sekarang sudah banyak dilakukan ini. Jadi baris tentang leadership itu buku tentang leadership semua. Jadi kita begitu masuk tuh kan tidak semuanya pengguna itu tahu klasifikasi itu. Nah maka pustakawan itu mestinya itu berbuat semacam ini. Kelas klasifikasi itu hanya untuk kita. Tapi pengguna itu nggak tahu loh. Jangan dipaksa tahu, tapi diusahakan mereka tahu, gitu kan? Tapi tidak dipaksa tahu. Maka caranya mengedukasinya dengan semacam ini. Belum mas. Nah, ekonomi, bukan ekonomi. Jadi ini sejarah ekonomi semua. Orang kan tinggal masuk ekonomi, di bawahnya di dalamnya itu tinggal 300 berapa, gitu kan? Enak. 300 berapa pun di dalamnya masih ekonomi apa gitu. Jadi pengguna itu walaupun dia tidak mengerti klasifikasi, tetap tahu buku yang dicarinya. Itu. Jadi tidak harus kaku dengan angka DDC itu. DDC itu untuk kita, ilmu perpustakaan tahu. Lah mereka ya ilmu kedokteran kan nggak tahu kan. Nah, itu cara kita mensiasati bagaimana buku itu tertata dengan rapi itu kita. Gitu. Nah, kemudian di generasi kedua sudah mulai ramah dengan pengguna. Apa yang bisa saya bantu? Sampai bank itu tahu pernah ke bank? Bank itu sebagai layanan center yang center layanan yang the best sekarang itu. Masih di bank, dipegang bank. Coba begitu kita dibukakan itu, kita ke bank, dibukakan pintu itu, disambut dengan senyum, selamat pagi Pak Wiji. Loh, kok tahu nama saya? Itu ada namanya Pak. Saya kira saya terkenal itu, tempat GR itu. Enak kan disambut dengan seperti itu. Nah kita bisa melayani dengan seperti itu juga kepada pengguna. Tentu ya tidak lebel kayak itulah ya. Tapi kita tuh tidak pernah marah. Apa sih keberhasilan layanan itu? Keberhasilan layanan itu membuat mereka itu tidak pernah marah. Itu saja. Kegagalan pelayanan itu kalau mereka marah. Tidak harus lebih senyum kok. Tidak harus begitu. Ya. Nah ini di generasi kedua itu sudah mulai juga ini divisualisasi tentang sirkulasi. Jadi itu di Cina. Begitu ada trial sirkulasi itu di belakangnya itu sudah ada buku apa yang dipinjam masih berapa itu ada di situ. Sehingga kan kita tahu pengguna tahu. Oh iya buku itu masih 5 sudah dipinjam 3 tadinya ada 8 misalnya gitu kan. Itu membantu pengguna untuk informasi itu. Nah itu teknologi yang bermain. Nah kemudian sudah ada, dikira sudah ada ini ya. Untuk security gate itu tadi begitu keluar itu, kalau itu belum diproses maka itu akan berbunyi tit. Mendingan begitu kalau bunyinya tit, kalau bunyinya malin gitu. Malu kita. Untung tidak begitu ya. Nah, generasi ketiga ini sudah generasi tentang experience centric, mengutamakan kesan, pengalaman. Nah ini sama dengan sebelahnya. Lihat, short load 44 hour only. Kira-kira apa itu? Pelayanannya itu 24 jam. Pelayanan cepat 24 jam. Yang melayani bukan manusia, mesin. Dan ini terjadi pas saya pergi ke Queensland di Australia itu. Betul itu. Jadi saya foto betul sendiri. Jadi pelayanan itu cukup bawa KTM, tempelkan di kartunya itu seperti ATM itu, kemudian di layarnya itu akan muncul
buku-buku apa yang kita cari, tinggal ya sentuh aja. Jadi kayak warteg itu. Jangan layar sentuh atau tasbih itu terinspirasi dari warteg, jangan. Ya kan kalau warteg itu kan tahu, mie, apa muncul gitu ya. Jangan itu. Ya, itu tinggal sentuh saja. Buku yang dipilih sentuh, kemudian tunggu beberapa saat, bukunya akan keluar kayak ATM di sana itu. Di yang kotak yang di bawah itu bukunya keluar dari sana. Jadi tidak lagi kita cari itu Pak, tinggal sentuh saja buku datang sendiri kayak ATM itu. Nah itu kan luar biasa. Teknologinya sudah sampai sana. Nah kita belum, tapi mau sana lah ya. Karena ada teknologinya. Masalahnya cuma di harga saya kira. Ya, kalau mau sih mau. Harganya itu loh. Nah, uniknya lagi kembalinya itu menggunakan sistem book drop. Kalau di Indonesia di UI, di UIN Bandung, UIN Jogja, itu kembalinya masih di perpustakaan book dropnya. Kalau yang di sana itu di luar gerbang universitas. Ininya apa namanya book dropnya itu. Jadi tidak di luar perpustakaan, di luar gerbang universitas. Jadi kalau pintu ditutup, dia kembalikan cukup dengan dilempar saja, dimasukkan di kotak itu. Herannya saya, gimana ini kok bisa kembali ke sana ya, ke pusatnya. Nah rupanya itu pakai teknologi kayak di pabrik itu loh. Begitu itu masuk, dia dibawa ke pakai mesin itu, pakai roll itu ya, ke perpustakaan pusat. Begitu sampai di sana itu kita ikuti. Tak bisa gimana buku itu kok kembali dan bisa gitu. Rupanya begitu sampai di pusat perpustakaan itu, di mesinnya itu, dia kembali sendiri. Yang kelas 100 masuk 100, yang kelas 200 masuk 200, 300 begitu. Ya itu ini hayalan tapi tak ada. Terjadi hayalan untuk kita Indonesia, tapi sudah ada di UIN University. Ini next. Kemudian experience banget. Experience center. Jadi experience centric. Perpustakaan kalau bisa itu membuat kesan kita datang ke sana itu nyaman, enak. Coba perpustakaan SD kayak gini. Coba SD kita itu kita buat kayak gini nih loh gambarnya. Mereka bisa tiduran, baca. Terus begitu masuk itu mata kita nggak jenuh. Itu ada gitu. Jadi kita foto sendiri juga. Nah, kemudian generasi ketiga masih generasi ketiga itu sudah mulai kontennya digital, sudah menggunakan koleksi-koleksi digital. Jadi tidak books oriented, sudah mulai ke digital oriented juga. Kita sudah ya, perpustakaan digital, skripsi kita sudah kita upload. Nah itu sudah juga diakses oleh orang banyak. Kontak lagi. Nah, generasi elegan. Perpustakaan generasi ketiga itu sudah elegan. Jadi dari luar itu sudah, wah perpustakaannya wah gitu, kayak mall. Nah, saya cerita tadi, saya itu kalau ngajak istri ke mall itu, istri saya selalu saya ganti begitu. Ya, soalnya kalau saya lepas itu belanja macam-macam. Jadi mesra. Ya, ini elegan. Perpustakaan generasi ketiga itu sudah begitu. Maka perpustakaan UIN UIN Raden Patah ini akan dibangun ya. Lebih elegan dari yang ada sekarang. Walaupun sekarang sudah elegan. Kan luar biasa itu. Masih di generasi ketiga. Perpustakaan itu tidak kaku. Perpustakaan itu actualization. Jadi pikiran kita apa, kemudian kita buat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi nggak harus sesuai dengan tatanan kaku seperti itu. Tidak harus meja kaku besar, kursi kayu gitu ya. Kayak di SD itu begitu kita masuk kan serem. Nah, sekarang di generasi ketiga, perpustakaan begitu kita masuk, kita tuh adem, hati menjadi tentram. Maka sebagai fungsi rekreasi itu jalan di situ. Ini perpustakaan. Karena lu perpustakaan itu maka nggak salah adik-adik semua itu tersesat ke jalan yang benar.
di perpustakaan ini. Pengembangan ilmu perpustakaan itu tidak hanya sekedar teknis, tidak hanya sekedar jajaran buku, tapi bagaimana ilmu itu dikembangkan. Maka muncullah namanya psikologi perpustakaan, filsafat perpustakaan. Jadi perpustakaan ini bisa didekati dari berbagai macam ilmu. Muncul sekarang biblioterapi, ya, pengobatan dengan menggunakan buku. Coba, ini ilmu perpustakaan, jadi tidak sekedar mengklasifikasi, tidak sekedar itu, lebih dari sekedar itu. Bahkan orang mengakui, ternyata ilmu perpustakaan sekarang ini dunia mengakui library science ini perkembangannya sudah luar biasa. Nah, coba di perpustakaan ada alat musik begitu, sudah mulai itu. Ada apa pendekatannya? Bakat minat. Pendekatannya bakat minat. Siapa yang berbakat dan berniat untuk memainkan itu silahkan. Nah, tinggal regulasinya kita mengaturnya seperti apa? Mau bermain pas jam istirahat atau di jam tertentu atau seminggu sekali khusus untuk itu. Nah, di kami itu di Salatiga itu kami sebulan sekali ada kelas event tentang musik literasi. Jadi mahasiswa yang punya bakat itu silahkan perform di situ. Kita siapkan tempatnya, dia nyanyi, ada yang baca puisi, tapi hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Kita siapkan fasilitasnya. Tapi untuk alat musiknya mereka sendiri yang bawa. Tapi mereka senang, antusias sekali. Nah, ada kafenya. Coba, kalau dulu dilarang bawa makanan, bawa minuman dilarang, sekarang kafe justru ada dalam perpustakaan. Maksudnya apa? Untuk menjembatani atau mewadahi dari inspirasi mahasiswa yang kira-kira mau wirausaha, silahkan bergabung di kafe. Yang pengen jajan silahkan gabung di kafe, juga seperti itu. Ya, oke. Nah, generasi keempat ada 5 generasi yang sudah oleh government itu diklasifikasikan. Generasi kelima itu sudah mulai kolaboratif learning. Jadi perpustakaan itu sudah menyediakan alat-alat kayak gitu, ruangan khusus atau ruangan yang mereka tempat untuk diskusi, untuk presentasi dengan kelompok begini. Jadi pengunjung tidak hanya 1 orang, pendekatan sudah kelompok. Silakan berkelompok, kemudian diskusi di situ, kembangkan keilmuan, kembangkan wilayah-wilayah keilmuan di situ. Nah, tempatnya ini ada, bukan ada. Ini yang kita sampaikan bahwa kita ternyata masih berkutat pada hal teknis kan gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Nah, coba perpustakaan ada tempat yang begitu. Kayak di halte ya. Nah, telekonferensi udah biasa. Tapi sudah belum perpustakaan kita ada ini. Nanti ada. Nah, sebenarnya intinya ini loh. Napping pot. Napping pot itu tempat tidur sementara. Kalau tidur kan sleep. Itu hanya tidur kalau gitulah. Itu bisa kayak helm itu bisa dimasukkan itu. Ya apa bisa diputar. Nah, itu biar wajah kita nggak terlihat, tapi kaki kita terlihat kakinya. Nah itu, ada juga tempat olahraga. Perpustakaan itu. Generasi kelima itu makerspace. Makerspace itu sudah kita membuat tempat khusus untuk sesuai dengan bakat dan minat dan keahlian. Nah, contohnya di situ perpustakaan di universitas, perpustakaan umumnya Australia waktu itu. Di sana itu malah menyediakan laboratorium untuk membuat pakaian dari jamur. Perpustakaan itu, jadi ada labnya, ada buku tentang pembuatan pakaian dari jamur, disediakan labnya. Buku tentang
perbengkelan, disediakan labnya untuk bengkel. Nah, kita belum ke sana. Kita masih kurang tempatnya, kurang banyak. Kalau di sana udah luas sekali tempatnya, ada masalah. Itu ya. Next. Literasi jurnal. Jadi selain kita mengetahui perpustakaan itu bahwa ada perkembangannya, kita perlu meliterasi diri kita itu dengan literasi ilmiah. Salah satunya menggunakan e-jurnal. Bagaimana caranya? Ini dia sumber informasi e-jurnal. Tempat ya? Ya, Pak Moderator, saya diingatkan Pak Moderator. Apa? Saya akhiri ya. Oh, ini baru inti. Sebenarnya tadi itu inti. Kan temanya pemuda, ya. Mahasiswa, iya. Perpustakaan, iya. Jurnal, ini. Ya, bagaimana kita bela jurnal ini tempatnya? Ada sekuler Google, ada Morales, ada Perpustas, DOAD, dan masing-masing alamat jurnal. Banyak sekali. Tapi bisa kita lihat untuk membantu tulisan kita itu ini. Gak apa-apa, mumpung saya di Palembang ya. Mumpung saya di Palembang. Besok pakai WA saya. WA itu 0819 1433 5525. Ada ya? Nah, adik-adik kalau ingin konsultasi, bukan konsultasi ya kayak apa gitu ya, kayak dokter apa. Kalau ingin curhat, nah curhat aja lah. Itu silakan mau WA saya pakai nomor itu. Telepon bisa, WA bisa, SMS bisa, karena hanya itu nomor saya. Yang lainnya untuk yang lain. Ya, sekolah Google ini ya beberapa ini. Tapi masih banyak lagi loh. Ini yang di Indonesia bisa kita akses dan sudah sangat-sangat membantu. Belum lagi ada nanti kalau luar negeri ada Skimago, ya kan? Ada menggunakan alat namanya Skyhub. Oke, next. Dengan sekolah Google nih. Next. Bagaimana menelusuri jurnal menggunakan sekolah Google? Tinggal klik sekolah.google.co.id. Nanti muncul kolom dialog semacam ini. Ada pointernya? Ini pointer. Nah, gini ya. Ya, di sini. Ya, tinggal masukkan aja kata kunci di sini di Google tadi di kolom search itu. Kira-kira ini contoh. Contohnya saya ingin mencari tentang pendidikan anak usia dini. Ketika di sana enter. Begitu di enter, ternyata dalam waktu 0,03 detik Google sudah menghasilkan 57.000 entry. Kira-kira mau diambil semua enggak? Ambil aja kan banyak. Tidak mau diambil semua, ada pembatasannya, misalnya nih. Nah, yang kedua, kata kunci pendidikan anak usia dini itu kita kasih tanda petik. Bisa kasih tanda petik. Belum atasnya dulu. Nah ini kasih tanda petik. Masih dalam waktu yang sama, masih dalam subjek yang sama. Apa yang kita hasilkan? Hasil penelusuran itu dari 27.000 tadi ya, 57.000 itu tinggal 19.000 entry. Hasilnya dalam waktu 0,12 detik. Jauh lebih berkurang kan? Semakin sedikit hasil penelusuran semakin bagus. Apalagi nggak ketemu. Tadi nggak usah susah kan kalau nggak ketemu kan? Tapi kan kayak gitu. Nah, lalu kita lagi. Tadi kita lanjutkan, hanya dikasih apa tipenya PDF gitu caranya. Apa yang terjadi? Begitu kita enter, hanya dalam waktu 0,03 detik hasil penelusuran itu menjadi 2.560.
jauh ya, dari 19.000 menjadi 2.560. Ini semua filenya PDF. Lagi, terus kan masih banyak itu, masih belum sanggup kita mencari semua. Sekarang tambahin sumbernya dari Moralet misalnya. Tambahin sumbernya. Hasil pencarian 26 entry dalam waktu 0,06 detik. Kira-kira 26 entry itu bisa nggak kita telusur semua? Bisa. Daripada 57.000. Ini ada teknik penelusuran jurnal. Ini jurnal, dan itu full text bisa dibaca semua, bisa di-download semua. Ya. Nah, Moralet ini apa? Referensi yang ada di database Kementerian Agama, Ministry of Religion Affairs Reference Moralet itu. Ya, misalnya nih, itu kan halaman depannya itu. Kita mau memilih nama jurnal atau memilih judul artikel. Ini. Oke, sampai sini ya. Kita pilih yang artikel. Kemudian di title itu kita ketikkan judulnya next. Kita ketikkan judulnya. Menjadi nanti berubah menjadi seperti itu. Misalkan Islam Jawa. Yang kita hasilkan dari buku tentang apa? Judul artikel tentang Islam Jawa ada 74 entry. Nah, kira-kira 74 itu masih bisa dibuka semua belum? Atau masih bisa dibuka semua belum? Masih sedikit lah itu. Nah, kalau di bawah 100 saya kira masih. Nah, ini contoh wacana baru Islam Jawa. Kita klik yang bagian tadi. Ini loh artikelnya ada di Jurnal Studi Islamika. Kalau gitu terlalu cepat. Diulang. Nah, dari situ. Jadi mulai tadi ketika judulnya pilih artikel, lalu dari sini pilih antara jurnal. Kalau jurnal itu nama jurnal, kalau artikel judul artikel. Ketikkan di title bawah itu tengah, nah itu situ. Ketikkan judulnya, lalu search. Baik. Terus, nah begitu di search itu nanti akan ketemu itu tentang Islam Jawa dari berbagai sumber atau database jurnal. Ada ya di situ ya. Ya. Next. Nah, pilih salah satu misalnya. Klik salah satu judul tadi yang daftar tadi itu munculnya. Wacana baru Islam Jawa. Dari mana itu? Dari Jurnal Studia Islamika. Aksesnya A. Nah, websitenya di bawah Mas. Nah, itu ya. Nah, itu sumbernya. Ya, itu bisa naik. Jadilah kita sudah dapatkan artikel full text jurnal. Itu bisa kita jadikan sumber rujukan untuk menulis karya ilmiah. Nah, ini yang berikutnya dari Perpustakaan Nasional RI. Tetapi untuk mengakses ini harus mempunyai nomor anggota. Tapi cara mendapatnya Bu Alin, mana Bu Alin? Oh, lagi sholat. Saya juga sholat. Ya harus sini maksudnya. Nah ini nanti Ibu Ning bisa membantu, benar ya? Paham ini ya? Bisa membantu ya? Bisa. Nanti untuk mengakses ini harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional dulu. Caranya bisa daftar online di situ. Nah, next. Nah misalnya ini, saya bisa masuk menggunakan akun saya nih. Menggunakan akun Wiji Suwarno. Bagaimana mencari jurnalnya? Cukup diketikkan di sana di kolom itu. Tentang apa saja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Terutama bahasa Inggris itu lebih banyak yang di-upload secara online atau disajikan secara online. Nah, contoh itu. Belum. Nah di situ ya, itu sama. Cara penelusurannya sama kayak tadi. Kayak yang di awal-awal tadi. Jadi
kita carikan sumber-sumbernya. Nah, ada lagi DOAJ. DOAJ itu Directory of Open Access Journal. Nah, itu adik-adik bisa menelusur judul artikel itu di kolom search DOAJ itu. Itu sama, cara pencariannya sama seperti tadi. Itu jurnal-jurnal Indonesia banyak di situ. Artikel-artikel terkait dengan pembahasan karya ilmiah di Indonesia banyak di situ. Library saya juga banyak. Nah, itu bisa digunakan itu DOAJ itu. Nah, misalnya itu contoh. Ya. Tentang apa itu? Tentang pendidikan anak usia dini tadi ya. Nah, itu banyak artikelnya itu. Begitu kita klik salah satu, itu kita akan disajikan tulisan yang lengkap. Klik lagi. Orang ya. Karena itu slide ya. Oke. Dan ada di mahasiswa sekalian. Nanti kita explore di tanya jawab ya. Masih banyak lagi database yang bisa kita telusur di jurnal atau maupun e-booknya. Nah itu di sana ada Alexander, ada ProQuest, ada Sage, ada Jingit dan seterusnya itu merupakan dan itu aksesnya gratis semua itu. Sebanyak itu kita bisa akses semua gratis sesuai dengan subjek yang kita perlukan. Next. Baik, saya kira itu dulu ya apa yang bisa kita sampaikan. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa dieksplor di pertanyaan. Kalau memang ada waktu untuk tanya jawab, nanti kami serahkan kepada moderator. Begitu ya. Ikan sepat ditangkap hiu. Lebat sekap, matu thank you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dapat pencerahan bagaimana kita cara untuk mendapatkan sebuah refleksi ya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya dalam hati apakah ini lebih menggali ataupun lebih tahu lebih dalam tentang apa yang telah dipresentasikan oleh Bapak Lucy tadi. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Kita silakan. Jadi kadang-kadang kalau sudah sudah mengerti semua. Kalau saya yang bertanya, berarti masih ada yang ingin bertanya. Silakan, kalau ada yang bertanya. Dari sebelah kaki satu, dari sini dua.